Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami tidak henti-hentinya dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih, di mana Tuhan kami diberi kehidupan, diberi nafas dan hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan di dalam Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, Ayub 9 ayat yang ke-4. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tidak ada yang bisa melawan Allah. Tidak ada yang bisa melawan Allah. Tidak ada yang bisa melawan Allah berarti tidak ada suatu kekuatan apapun di luar Allah yang bisa mengalahkannya. Karena tidak ada, tidak akan pernah ada, dan tidak akan ada yang melebihi kekuatan dan yang bisa sebanding dan yang bisa mengalahkan Allah. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, yang saya bacakan hari ini, yang dikatakan tadi di dalam Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 tadi, dengan jelas mengatakan Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Ini pengalaman hidup daripada Ayub yang dia ceritakan kepada teman-temannya. Berdasarkan pengalaman hidupnya, ya, dia mengalami berbagai penderitaan demi penderitaan, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan, tekanan hidup yang dia alami. Di dalam hal yang dia alami ini, dia melihat kuasa Tuhan, dia melihat kekuatan Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa melampaui Tuhan, tidak ada yang bisa mengungguli Tuhan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Karena kita tahu Dia pencipta langit bumi segala isinya, tidak ada yang mencipta. Dia yang menjadikan segala sesuatu ada. Dan pengertian inilah yang menyebabkan Ayub bercerita dan berkata kepada teman-temannya. Jadi dari perkataan ini dia menanyakan, siapakah yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat. Jadi ini merupakan perkataan yang menekankan tentang kebesaran, tentang kuasa dan kebijaksanaan Allah yang tidak tertandingi. Tidak ada yang bisa menandingi Dia dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Dia, karena Dia maha segalanya, maha kuasa, maha kuat, maha hebat, dan tidak ada yang bisa melawan Dia. Oleh sebab itu kita tidak bisa membandingkan Dia dengan siapapun, karena Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kebijaksanaan dan kekuatan Allah yang dinyatakan dalam ayat yang kita sampaikan hari ini, yang disampaikan Tuhan melalui Ayub ini, yang dia sampaikan kepada teman-temannya, ini menegaskan bahwa Allah memiliki kebijaksanaan yang mendalam dan kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya di dalam apapun situasi dan kondisi yang dialami oleh Ayub, dia belajar untuk bukan hanya melihat kepada dirinya, tetapi dia mau melihat segala sesuatu dari kekuatan Allah, dari sisi Allah, dari cara pandang Allah terhadap hidupnya. Oleh sebab itulah saat ini kita lihat dia mengatakan bahwa sehebat apa manusia, seluar biasa apapun manusia, sekuat apapun manusia, sepintar apapun manusia, mereka ini tidak akan bisa melawan Allah. Karena apa? Allah itu penciptanya dan pencipta segala sesuatu yang ada. Itulah sebabnya manusia itu bahkan bersikeras, ya, dia berusaha melawan Allah sekeras apapun, sehebat apapun mereka yang melawan Allah ini, yang berusaha untuk menyatakan bahwa dirinya hebat, bahwa dirinya bisa melakukan segala sesuatu. Mereka di dalam prinsip Ayub yang melawan Allah, pada akhirnya mereka ini tidak akan lepas dan tidak akan bisa selamat dari hukuman Allah. Itulah sebabnya keunggulan Allah hari ini, itulah yang ditekankan oleh Ayub di dalam penderitaan, di dalam pergumulan.
persoalan yang menekan kehidupannya, dia melihat kuasa Tuhan di sana, dia melihat kekuatan Tuhan di sana, dia melihat kebesaran Tuhan di sana, dia melihat kebijaksanaan Tuhan di sana, dan dia melihat pada akhirnya dia pun tidak bisa melawan Allah, dan siapapun tidak bisa melawan Allah, karena kebesaran Allah itu, karena kekuasaan Allah itu di tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang sebanding dengan dia, tidak ada yang bisa membantah dia, tidak ada yang bisa menuntut Allah. Jadi kehendak Allah dan pekerjaan Allah itu sempurna, tidak ada yang dapat diubah dan tidak ada yang bisa digagalkan oleh manusia. Itulah sebabnya Ayub ini selalu belajar untuk melihat segala sesuatu pada akhirnya di dalam dirinya. Dia melihat bukan hanya kepada penderitanya, tetapi dia sedang melihat kuasa Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupannya. Dan dia menyadari bahwa sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, dan salah satunya kita tahu bahwa Ayub ini, kalau kita baca di dalam Alkitab, dikatakan bahwa dia ini di sebelah timur, dialah yang terkaya saat itu, namanya terkenal, namanya hebat, namanya termasyhur saat itu. Tetapi dia melihat di dalam segala kekuatannya, di dalam segala kehebatannya, dia menundukkan dirinya di hadapan Tuhan, karena dia tidak bisa melawan. Kalau Tuhan sudah berkehendak dia mengalami berbagai penderitaan demi penderitaan, dia tidak bisa hindari itu. Karena apa? Semuanya Tuhan, dia pernah katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Dikatakan terpujilah nama Tuhan. Jadi apa-apa yang dia punya, apa-apa yang dia miliki, dia menyadari itu di dalam kekuasaannya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan yang luar biasa, pekerjaan yang Tuhan yang sempurna, itu tidak akan bisa diubah, tidak akan bisa digagalkan. Kita sering dengarkan, kalau Tuhan yang sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Itulah sebabnya pada saat ini Ayub menyampaikan ayat yang kita sama-sama dengarkan hari ini kepada teman-temannya di tengah berbagai penderitaan yang sedang dialaminya. Tetapi sekalipun dia harus mengalami berbagai penderitaan yang berat, Ayub tetap menyadari kebesaran Tuhan, tetap menyadari kekuasaan Tuhan di dalam penderitaan yang dialaminya. Itulah tadi Ayub katakan, Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar saat ini dari pengalaman hidup Ayub. Berdasarkan apa yang dialaminya, biarlah pengalaman itu melalui ayat yang kita baca hari ini menjadi pengingat bukan hanya bagi kehidupan Ayub, tetapi juga pengingat bagi kita semuanya bahwa manusia harus bersikap rendah hati di hadapan Allah Sang Penciptanya. Dan itu juga yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan demi penderitaan, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan, tekanan demi tekanan hidup yang kita alami, kita percaya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan melebihi apa yang kita alami. Tidak ada yang bisa menentang Pencipta. Kalau dia sudah bertindak, kita percaya sesuatu yang besar, perkara ajaib, perkara mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan. Itulah pengalaman hidup Ayub, dan melalui pengalaman hidup Ayub, dia mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa melawan Sang Pencipta, tidak ada yang melebihi dia, tidak ada yang bisa menantang dia, tidak ada yang sehebat dia. Karena itulah dikatakan kita harus tetap percaya sama dia. Dia akan melakukan yang terbaik buat kehidupan kita. Oleh sebab itu tetaplah setia, tetap lakukan yang benar, tetap lakukan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan di tengah situasi dan kondisi apapun. Karena kita tahu Tuhan sedang melakukan yang terbaik buat kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari ini. Kami diajarkan bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan, disandingkan, bahkan melawan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Kuasa dan Pencipta, berkuasa, berdaulat di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam hal pergumulan persoalan yang kami alami. Tepat pada waktunya, kalau Tuhan sudah tolong kami dalam kesetiaan kami percaya yang terbaik Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini jadikan kami Tuhan orang-orang yang setia, orang-orang yang mengandalkan, orang-orang yang berharap dan berserah percaya kepada Engkau. Karena kami percaya kalau kami lakukan yang benar, menyenangkan hati Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan membuat kami berhasil, beruntung dan sukses dalam menjalani hidup yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.